Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita seperti biasa akan kembali membagikan resep-resep menu harian yang pastinya sangat simpel dan praktis, namun rasanya tetap luar biasa ya. Dan hari ini dapur kita akan memasak pindang bumbu rujak yang pastinya sangat sedap sekali ya. Ini disantap menggunakan nasi hangat, pasti sangat-sangat lezat. Dan seperti apa proses pembuatannya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, yuk tonton tutorial berikut ini dari dapur kita. Dan untuk bahan-bahannya di sini saya telah menyiapkan 4 ekor pindang buntut merah ya teman-teman. Ini telah saya cuci bersih. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ada 4 buah tomat, 2 buah cabai merah besar, 5 buah cabai rawit. Untuk cabai rawit opsional ya, bisa ditambah sesuai selera. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 2 buah kemiri. Semua bumbunya ini juga telah saya cuci bersih ya. Dan oke, untuk proses yang pertama di sini panaskan minyak di penggorengan ya. Kemudian taburkan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu setelah itu kita akan memasukkan pindang yang telah kita siapkan tadi untuk kita goreng di minyak yang telah panas ini. Kenapa kita harus menambahkan tepung terigu? Supaya ketika kita menggoreng ikan itu minyaknya tidak terpercik kemana-mana ya, jadi perlu kita tambahkan tepung terigu. Ini berguna untuk ikan apa saja, bisa ikan laut maupun ikan lele dan juga pindang. Jadi kalian gunakan trik ini saja ya, supaya minyaknya tidak terpercik kemana-mana. Dan setelah kita goreng beberapa saat, jangan lupa dibalik ya, supaya tingkat kematangannya merata. Dan untuk proses penggorengannya sendiri tidak usah terlalu kering ya, karena ini masih akan kita lakukan proses pemasakan lagi. Jadi cukup setengah matang, sudah bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Dan setelah proses pengangkatan pindang selesai, kita kembali ke bumbunya tadi ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini akan saya iris kasar ya semua bumbunya. Dan untuk cabai rawit cukup saya kerat-kerat saja supaya nanti ketika kita goreng tidak meledak kemana-mana. Dan untuk bawang merah, bawang putih kita iris menjadi 2 bagian. Untuk tomatnya menjadi 4 bagian. Untuk kemirinya menjadi 2 bagian. Kemudian setelah kita menyelesaikan pengirisan ini, kita akan melakukan penggorengan. Oh iya, saya hampir lupa. Untuk daun jeruknya cukup kita sobek-sobek, kita buang tulangnya seperti yang saya contohkan di layar ya. Nah, lakukan proses ini supaya nanti ketika kita masukkan ke dalam masakan aromanya lebih keluar. Dan setelah semua bahan siap, di sini kita kembali ke penggorengan ya. Untuk penggorengannya sendiri, sisakan minyak sedikit saja ya, karena akan kita gunakan untuk menggoreng bumbu. Untuk yang pertama kita masukkan yakni bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya. Kita aduk-aduk sampai kita tunggu layu ya. Kemudian setelah itu kita akan menyusulkan tomat, cabai merah besar, dan juga cabai rawit untuk kita goreng bersamaan, dan kita tunggu sampai bumbunya ini benar-benar matang. Dan sembari menunggu bumbunya matang, di sini saya ingin sekali lagi mengingatkan teman-teman semua ya untuk selalu mendukung channel saya dengan cara share channel saya ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, kemudian tekan tombol like juga subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen-komen yang membangun sehingga saya bersemangat untuk mengupload video terbaru. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Di sini nampaknya bumbunya telah matang ya, jadi langsung saja kita angkat dan kemudian kita tiriskan. Lanjut di sini saya akan menyiapkan cobek untuk alat penghalus bumbu dari pindang bumbu rujak yang kita bikin hari ini. Setelah kita angkat tadi, langsung saja tuangkan ke atas cobek
kemudian tambahkan bumbu seasoning ya, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan setelah semua bahan kita masukkan ke dalam cobek, langsung saja kita haluskan ya. Untuk proses penghalusannya sendiri tidak usah terlalu halus, teksturnya seperti sambal saja ya, supaya nanti ketika kita makan itu tekstur dari bumbunya itu masih kerasa ketika kita menghaluskannya, tidak terlalu halus. Kecuali untuk kemirinya ya teman-teman, kalau untuk kemiri kita haluskan sampai halus, namun untuk tomat, kemudian bawang putih, bawang merah, dan juga cabenya cukup kita haluskan seperti yang saya contohkan di layar ini ya, seperti ini. Sebentar lagi cukup untuk proses penghalusannya, lalu kemudian kumpulkan bumbu yang kita haluskan ini menggunakan spatula dan akan kita lakukan proses penggorengan kembali supaya bumbunya ini benar-benar tamat. Oke, di sini saya mulai memasukkan bumbu yang telah saya haluskan tadi ke penggorengan yang saya gunakan untuk menggoreng bumbunya tadi ya. Kemudian setelah bumbu masuk semua ke penggorengan, jangan lupa untuk memasukkan daun jeruk yang telah kita siapkan tadi. Lanjut kita aduk-aduk sebentar, dan setelah itu masukkan juga pindang yang telah kita goreng di awal tadi. Lalu kembali kita aduk-aduk supaya semua permukaan pindangnya dapat terbaluri oleh bumbu rujaknya ini. Dan setelah itu jangan lupa koreksi rasa, apakah rasa masakan kita ini sudah pas dengan selera kita atau belum. Jika masih ada yang kurang bisa ditambah ya, untuk rasa-rasanya disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Dan setelah beberapa waktu ini sepertinya telah matang ya, dan rasanya pun telah pas, kompor bisa kita matikan. Lanjut kita akan memindahkan masakan pindang bumbu rujak kita hari ini ke piring saji, dan kemudian siap untuk kita sajikan sebagai menu yang istimewa untuk keluarga kita tercinta tentunya ya. Dan semoga resep yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kalian dalam menyiapkan menu-menu harian yang sangat simpel dan sederhana, namun rasanya tetap luar biasa. Dan oke, untuk hasilnya seperti yang di layar ya teman-teman. Warnanya sangat cantik, rasanya pun juga enak. Ini siap untuk dihidangkan, pasti keluarga kita tercinta sangat ketagihan ya dengan rasanya. Perpaduan rasa manis pedasnya itu sangat pas sekali. Jadi wajib kalian coba di rumah untuk resep yang satu ini dari dapur kita. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi. Dadah.